Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Madinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia menyadari betapa banyak kekhilafan dan kesalahan yang dia lakukan, masa lalunya yang penuh dengan pergolakan dan masalah, maka kemudian sadar saat itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maknanya ketika kita kembali kepada Allah, saat itu kita sedang menyapa daripada seruan Allah Subhanahu wa taala, menyambut daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita, kemudian kita sambut panggilan Allah. Sebagaimana ketika kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah, lalu kemudian kita salat, itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru di dalam ayat itu, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Oleh karena itu jamaah sekalian, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bertaubat di mata Allah, di sisi Allah, adalah manusia-manusia yang sangat terhormat dan sangat istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai daripada mereka yang pernah melakukan kekeliruan, kesalahan, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, tuba liman wajada fi sakhifatihi katsiratu minal istighfar. Sungguh beruntunglah manusia ketika kelak manusia itu berhadapan dengan Allah, menerima catatan amal. Di dalam catatan itu ada jutaan kalimat istighfar, minta ampun kepada Allah. Maknanya kalimat istighfar ini adalah ucapan orang-orang yang pernah salah, pernah keliru, pernah berdosa. Lalu kemudian dia sadar diri, dia kembali kepada Allah, dia hiasi lisannya dengan kalimat istighfar, dia rubah seluruh kehidupannya, dia pola pikirnya dia rubah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Maka insya Allah manusia-manusia seperti ini adalah manusia yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang menjadi hal perlu kita bahas lebih detail lagi, ketika seseorang bertaubat, ternyata begitu banyak godaan, begitu banyak daripada rintangan yang menyebabkan keinginan bertaubat itu kadangkala kemudian kandas di tempat. Saat seseorang ingin memakai baju kokonya, mengenakan songkoknya, memakai sarungnya, pergi ke masjid, setelah sekian lama dia tidak ke masjid, di tengah jalan dia ucapkan kalimat, aduh, kamu sudah mau bertobat ini, sudah jadi orang alim, jadi orang soleh. Kalimat itu seketika menjadikan seseorang yang bertobat mundur lagi ke rumahnya. Atau ketika seorang wanita ingin menutup auratnya dengan jilbab yang sudah sekian lama dia buka auratnya. Di awal pertama dia menutup auratnya dengan jilbab, lalu kemudian kanan kiri suara sumbang dia dengarkan. Ini merupakan ujian. Apakah dia tetap memakainya atau dia melepasnya, atau orang yang sholat tadi kembali ke rumahnya, atau terus melangkahkan kakinya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian yang kemudian dihadapi oleh mereka-mereka yang bertobat. Oleh karena itu jamaah sekalian, sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tahu bagaimana cara kita untuk menguatkan daripada benteng kita, sehingga saat telinga kita mendengar, mata kita melihat, atau kita menyaksikan sikap-sikap orang yang ingin menggoda dan ingin menghalangi taubat kita, kita tetap istiqomah, kita tetap tegar, dan kita tetap melakukan langkah-langkah yang tegap untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah thalabul ilmi. Mengkaji ilmu, memahami ilmu, kemudian mencoba untuk menggali ilmu. Setiap waktu kita mengikuti majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis pengajian untuk mendapatkan pengetahuan. Karena sesungguhnya yang menguatkan iman ini adalah ilmu kita. Di saat kemudian orang berprasangka atau kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak kita suka, dalam ilmu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat Anda. Dalam ilmu disampaikan bahwa orang yang bertaubat akan dimasukkan surga. Dalam ilmu disampaikan bahwasannya orang yang melakukan kesalahan di masa lalunya, hari ini dia bertobat, dia seperti kertas putih untuk kemudian diserahkan kebaikan-kebaikan, dicatat kebaikan-kebaikan setelah dia bertaubat tadi. Dia lakukan amal-amal kesolehan selanjutnya.
Maka kemudian ilmu ini menjadi sesuatu yang harus prioritas untuk kita dapati. Dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah, perkataan ulama, nasihat-nasihat para ustadz, ini kita jadikan sebagai alat atau sarana menguatkan jiwa kita, sehingga taubat kita menjadi istiqomah. Kemudian yang kedua, setelah berilmu adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal. Kita mengetahui satu amal, mengetahui satu perbuatan, maka kemudian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena amal yang baik itu adalah amal yang dilakukan secara kontinu walaupun dia sedikit. Secara kontinu walaupun itu dia kecil. Ya, yang penting dilaksanakan secara kontinu terus-menerus, maka keistiqomahan seseorang dalam melaksanakan amal ini menunjukkan bahwa dia punya kesungguhan dalam bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah berteman dengan orang soleh. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh itu seperti orang yang berteman, berinteraksi, bersosialisasi dengan penjual minyak wangi. Maknanya apa? Ketika kita berteman dengan orang soleh, kita mendapatkan daripada percikan minyak wangi, atau paling tidak aroma harum daripada minyak wangi tersebut. Tidak jarang seseorang yang berteman dengan orang soleh, walaupun dia belum soleh, orang memandang bahwa alhamdulillah si fulan telah bersama dengan si fulan, sehingga dia menjadi orang yang soleh. Padahal dia belum melaksanakan kesolehan. Ini menunjukkan bahwa berteman bersama dengan orang soleh, itu bisa menguatkan jiwa kita, sehingga taubat yang kita jalani ini akan semakin kokoh. Dan yang keempat adalah doa. Jangan lupa berdoa. Doa ini adalah senjata orang yang beriman. Silahul mu'min. Senjata kita orang yang beriman. Ketika upaya kita melaksanakan kebaikan, ketika upaya kita melaksanakan amal soleh itu letih dan capek, maka untuk menghibur atau untuk mengurangi keletihan kita, itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Kemudian kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna bi taubatin nasuha qoblal mauti. Ya Allah, rezekikan kepadaku untuk tetap melaksanakan taubat dengan taubatan nasuha sebelum kematian menghampiriku. Jadi kita minta kepada Allah agar diberikan taubat dengan taubatan nasuha. Inilah keempat hal yang bisa kita lakukan untuk menangkal daripada godaan-godaan setelah kita melangkahkan kaki untuk melaksanakan taubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah mereka-mereka yang bertaubat, mereka-mereka yang kembali kepada Allah, mereka akan disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang penuh dengan kenikmatan, karena mereka layak untuk mendapatkannya disebabkan karena usaha, jerih payah dan semangatnya meninggalkan kemaksiatan dan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Allah akan mencintai Anda dan Allah akan menyediakan daripada istana megah bagi Anda yang bertaubat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.